Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pembelajar. Hari ini saya Dina Rizky Amalia akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-10 mengenai kurikulum baca 1. Nah, di sini pertanyaannya mengenai bagian kurikulum baca ya. Jadi pertanyaan pertama, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagian kurikulum limbah? Nah, tanda panah ini menandakan alur mana dari tahap mana ke mana seperti itu. Jadi kita melihat alurnya ditandai dengan tanda panah. Pertanyaan kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagian kurikulum limbah? Garis tebal ini menunjukkan syarat apa yang harus dipenuhi untuk melanjutkan tahapan modul seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga, apa arti tanda seru? Tanda seru ini menandakan bahwa kita harus hati-hati. Jadi kita harus memastikan tujuan dan syarat sudah terpenuhi sebelum melanjutkan ke modul selanjutnya. Jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum limbah. Nah, cara membaca bagan kurikulum limbah kita harus melihat tanda panahnya yang menandakan alur, kemudian garis tebalnya ini menentukan syarat, ada tanda suruh berarti kita harus hati-hati, kita harus benar-benar memastikan tujuan dan syarat sudah terpenuhi karena biasanya ada beberapa modul yang harus dipenuhi, jadi harus bisa dulu, harus selesai dulu untuk melanjutkan modul selanjutnya seperti itu. Kemudian pertanyaan kelima, apa syarat dari HSAIWO? Syaratnya adalah harus sudah selesai modul HVAIWO. Kemudian syarat dari modul B1A adalah kalau dilihat dari kerangkanya, jadi dia harus lolos HSAIWO, kemudian D4 HVK dan HVBDG KMPSY seperti itu. Jadi ada 3. Kemudian tes selanjutnya syarat kalau modul B1B ini ada 3 syarat. Jadi murid harus lolos modul B1A, kemudian HVJLNTRC dan D4 HVS seperti itu. Kemudian syarat dari D4 HVS syaratnya ini ada 2, yaitu harus lolos untuk 4 HVS dan D4 HVK. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? Bisa kita lihat di bagan. Jadi setelah 4 HVK ini kita harus lolos 4 HVS dan D4 HVK seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa tahapan selanjutnya setelah B1A? Tentunya kita harus menyelesaikan tahap B1B. Kemudian tahap selanjutnya setelah B1E ada B1F dan B4. Kemudian tahap selanjutnya setelah B4 adalah B5. Sekian. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengacu pada bagan kurikulum baca ya. Seperti itu untuk menerapkan mana modul yang akan kita kasih selanjutnya, syaratnya apa saja, seperti itu. Dan kita harus benar-benar memastikan semua syarat dan syaratnya sudah terpenuhi ya, tujuan dan syaratnya sudah terpenuhi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.